Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha segala-galanya. Patutlah di pagi hari ini kita mengawali hari dengan ucapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberikan kesempatan oleh Allah berupa karunia nikmat hidup, nikmat bernafas, nikmat sehat, dan nikmat kita tetap bisa beraktivitas. Khususnya pada pagi hari ini kita masih bisa belajar, berkarya, dan berprestasi. Sobat mahasiswa sekalian, pada pagi hari ini tak lupa juga saya mengucapkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para mahasiswa sekalian tetap selalu diberikan kesehatan, keluasan berpikir, keluasan ilmu, keluasan hati, dan kebijaksanaan. Memang kalau kita mendengar berbagai informasi, berbagai berita, tantangan yang akan dihadapi oleh sobat mahasiswa sekalian ke depan, baik nanti setelah lulus maupun menjelang kelulusan, itu cukup berat. Khususnya bagi sobat mahasiswa sekarang yang sedang bekerja sambil kuliah. Itu buat saya merupakan satu apresiasi yang luar biasa. Anda tetap semangat meraih impian Anda. Meskipun Anda sudah bekerja, tapi Anda selalu berpikir bagaimana meningkatkan karir Anda, meningkatkan prestasi Anda. Ya, dengan studi melalui program studi manajemen ini, harapannya pasti Anda menginginkan satu karir yang lebih bagus ke depannya. Jadi yang awalnya menjadi karyawan biasa, pasti akan berpikir untuk menjadi supervisor. Kemudian meningkat dari supervisor, akan berpikir untuk menjadi kepala bagian atau kepala departemen. Kemudian meningkat menjadi manajer dan seterusnya. Nah, melalui kuliah di program studi manajemen, kalau Anda baca di KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, bahwa lulusan program sarjana bidang manajemen, itu output lulusannya, kalau sesuai dengan KKNI, Anda berada pada level 6. Dan level 6 itu di KKNI, di SKKNI, jadi Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia, itu level 6 itu sama dengan posisi seorang manajer. Ya. Maka dari itu di dalam kurikulum baru MBKM, salah satu output lulusan kurikulum itu dinyatakan berhasil diterapkan oleh satu program studi apabila lulusannya itu mampu terserap di dunia kerja dengan standar gaji di atas UMR. Berarti kalau kita ngomong standar gaji di atas UMR, berarti posisinya pasti bukan karyawan biasa. Minimal dia supervisor, kemudian atau kepala bagian, bahkan kalau bisa dia menjadi seorang manajer. Untuk itu, ini berhubungan sekali dengan topik kita pada pertemuan yang ke-9, pertemuan ke-10, topik ke-9 ini, kita akan membahas tentang bagaimana perencanaan karir tenaga kerja. Baik, sobat mahasiswa sekalian, saya akan share materi saya, di mana perencanaan karir tenaga kerja ini merupakan kelanjutan ya dari pertemuan kita sebelumnya. Kita sebelumnya telah membahas tentang staffing ya. Jadi pada perencanaan karir tenaga kerja di sini kita akan melihat bagaimana seorang tenaga kerja dalam hal ini juga organisasi maupun perusahaan dia merencanakan karir dari tenaga kerjanya. Ini penting di dalam kaitannya pada topik pembahasan
perkuliahan perencanaan tenaga kerja, karena perencanaan karir ini juga sama halnya pentingnya dengan topik-topik sebelumnya, di mana pada topik sebelumnya kita juga sudah membahas tentang bagaimana desain organisasi dan jabatan. Setelah desain organisasi dan jabatan dibuat, maka kemudian bagaimana mengisi jabatan-jabatan tersebut. Dan pengisian jabatan itu sama halnya juga kita sebut juga dengan staffing ya. Kalau dalam manajemen SDM itu kita kenal dengan staffing. Baik, kita akan pertama membahas tentang apa sih sebetulnya konsep daripada perencanaan karir tenaga kerja. Jadi kita tahu bahwa paradigma karyawan itu merupakan bagian daripada aset utama perusahaan. Jadi kalau sekarang perusahaan itu masih menganggap karyawan itu sebagai alat atau mesin yang hanya sekedar dieksploitasi saja, ya, tapi tidak diukur dan dikembangkan, maka itu menunjukkan kalau perusahaan itu tidak punya visi ke depan. Ya, karena sekarang perusahaan-perusahaan yang sukses, eksis, dan berkembang, tumbuh, maju, ya, bahkan dia bisa ekspansi ke seluruh dunia, itu karena dia mampu mengembangkan, mampu mengelola, mampu mendidik, melatih aset utamanya, yakni tenaga kerja atau sumber daya manusia. Kenapa? Karena untuk mencapai tujuan perusahaan, karyawan itu perlu diberikan sebuah dorongan dalam bentuk sebuah penghargaan atau sebuah kesempatan untuk mengembangkan karir melalui promosi pekerjaan atau jabatan tertentu sesuai dengan kompetensinya. Jadi, perencanaan karir itu merupakan bagian dari perencanaan tenaga kerja dalam kaitannya untuk mengembangkan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan job yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan agar perusahaan bisa mendapatkan the right man in the right place. Jadi mendapatkan tenaga kerja yang tepat pada posisi jabatan yang tepat. Sehingga salah satu strategi yang harus diimplementasikan oleh manajemen adalah bagaimana membuat perencanaan dan pengembangan karir bagi seluruh karyawan yang ada di mana perusahaan itu ada, dan kemudian memberikan kepastian kepada karyawan tentang posisi jabatan itu berikut requirement-nya untuk bisa memenuhi jabatan itu, dan siapa saja orang yang akan bisa memenuhi posisi-posisi jabatan yang ada. Maka dengan itu, kalau perusahaan mampu menciptakan sebuah manajemen karir yang bagus, yang jelas, yang transparan, maka ini akan meningkatkan kemampuan karyawan dan loyalitas terhadap perusahaan. Nah, apa definisi daripada perencanaan karir tenaga kerja itu sendiri? Jadi kalau kita ngomong perencanaan karir, berarti kita di sini adalah membahas tentang karir. Karir sendiri itu apa sih? Jadi karir itu menurut Walter dan Davis adalah semua pekerjaan yang pernah dijalani seseorang sepanjang kehidupan kerjanya. Jadi contohnya misalkan ketika Anda bekerja, maka Anda sudah harus merencanakan karir Anda di dalam pekerjaan Anda. Mulai dari manajer tingkat lower sampai Anda berharap Anda bisa duduk di dalam top management. Dan perjalanan karir daripada seseorang itu umumnya bergerak dari kombinasi antara skill atau keterampilan-keterampilan dengan nilai-nilai
khususnya nilai kerja yang dimiliki oleh seseorang. Ini makanya Profesor Renat Kasali pernah melakukan sebuah penelitian di China, dan dia membaca bahwa manusia itu punya jaringan myelin. Jaringan myelin itu adalah ketika manusia itu melakukan sebuah preparation, ya, dia mengembangkan kompetensi atau talenta yang ada di dalam dirinya secara periodik, dan dia selalu meningkatkan ritme aktivitas dia, baik itu melalui experience, melalui exercise, latihan, ya, melalui mengelola tantangan-tantangan yang ada. Ini maka seseorang itu akan secara automatically dia akan bisa meningkatkan kompetensinya. Itu karena kehebatan manusia di situ. Makanya manusia itu harus menjadi aset utama dari perusahaan. Nah, kemudian bagaimana supaya kemudian antara kompetensi yang dimiliki tadi itu bisa dimanfaatkan dengan baik? Maka kemudian butuhlah yang namanya opportunity. Ya, dan setiap orang itu memiliki opportunity. Perencanaan karir yang jelas itu akan membangun opportunity, dan seorang karyawan akan bisa melihat opportunity-nya di mana, dan ketika dia belum bisa mendapatkan opportunity itu, maka berarti antara kompetensi yang dimiliki dengan requirement yang ada pada opportunity itu belum menemukan titik temu. Nah, berarti dia harus meningkatkan kemampuannya, meningkatkan kapasitasnya, meningkatkan kompetensinya, supaya ketemu antara preparation kompetensi yang telah dia miliki dengan opportunity jabatan yang ada. Jadi ini, maka dari itu sebetulnya perencanaan karir itu dan karir seseorang itu memang merupakan pergerakan seperti sebuah kurva antara kombinasi antara skill dan keterampilan, ya, yang dilakukan oleh karyawan dengan opportunity jabatan yang ada. Dan ketika itu ketemu, maka itulah dinamakan sebagai titik momentum di mana karyawan akan mendapatkan posisinya. Dan peran daripada perencanaan karir tenaga kerja itu amat sangat penting, ya, di dalam membangun sebuah titik temu tadi antara tingkat kemampuan daripada karyawan dengan opportunity jabatan yang disediakan oleh perusahaan. Nah, tujuan daripada perencanaan karir sendiri itu adalah, yang pertama adalah untuk menjaga keberadaan karyawan serta menghargai usaha yang dilakukan oleh karyawan. Jadi ini perencanaan karir itu merupakan bagian dari retention karyawan. Maka daripada manajemen tenaga kerja maupun undang-undang tenaga kerja ataupun dalam konsep manajemen sumber daya manusia, salah satu bagian terpenting adalah bagaimana kita menjaga retention karyawan. Jadi menjaga supaya karyawan itu tetap betah di perusahaan. Supaya apa yang telah dilakukan oleh karyawan melalui dari proses rekrutmen, seleksi, kemudian perencanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan karyawan ini tidak sia-sia, ya kan? Ini akan selalu terjadi sebuah proses regenerasi dan suksesi sehingga bisa menjaga kesinambungan daripada ketercapaian tujuan dan sasaran perusahaan. Ya. Jadi keberadaan daripada perencanaan karir juga bisa menyelaraskan aktivitas sumber daya manusia dan sasaran organisasi sehingga dapat mencapai tujuan organisasi lebih efisien dan efektif. Ya. Kenapa? Karena kalau tanpa perencanaan karir, ketika kemudian perusahaan melakukan sebuah kondisi di mana kemudian karyawan mungkin di hijack oleh perusahaan lain atau mungkin karyawan keluar dan lain-lainnya, maka itu biayanya akan sangat cukup besar. Dan itu akan merugikan buat perusahaan. Ya. Jadi perencanaan dan pengembangan karir itu tidak hanya dapat digunakan untuk meramalkan lowongan pekerjaan, tetapi di sini dia juga mampu dijadikan sebagai sebuah alat untuk mengidentifikasi calon potensial dari dalam perusahaan sendiri melalui pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan oleh perusahaan, dan ini akan bisa membuat perusahaan
bisa mengurangi biaya-biaya yang terkait dengan rekrutmen dari pihak eksternal. Jadi amat sangat penting ya keberadaan daripada peranan perencanaan karir tenaga kerja di dalam perencanaan tenaga kerja. Kemudian, apa saja manfaat daripada perencanaan karir tenaga kerja? Jadi menurut Wetter dan Davis, ada beberapa manfaat perencanaan karir. Yang pertama adalah develops promotable employee atau perencanaan karir yang bisa membantu untuk mengembangkan persediaan internal terkait dengan talenta-talenta yang dimiliki oleh para tenaga kerjanya, dan ini bisa untuk media mempromosikan tenaga kerja supaya tenaga kerja bisa tune in langsung dengan posisi jabatan yang di atasnya. Kemudian yang kedua adalah manfaat perencanaan karir tenaga kerja untuk lower turnover. Jadi salah satu momok yang amat menyedihkan ya kalau Anda nanti berada di dalam departemen HRD itu adalah tingginya turnover karyawan. Ini akan menyulitkan departemen HRD, dan ini tidak hanya bicara tentang wasting time ya, tapi juga ini akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Dan perencanaan karir ini akan membantu kita untuk menurunkan tingkat turnover daripada karyawan. Ya. Kemudian taps employee potensial. Jadi perencanaan karir ini juga mendorong pegawai mengeluarkan lebih banyak potensi dan kemampuannya karena mereka memiliki tujuan karir yang jelas. Ya, ada kalanya kalau kita petakan daripada sumber daya manusia, jadi ketika tenaga kerja itu memiliki tingkat produktivitas yang rendah, itu belum tentu kalau dia tidak mampu melakukan pekerjaannya dengan baik. Bisa jadi dia itu sebetulnya mampu tapi tidak mau. Kenapa? Ya itu tadi, karena merasa di sini karirnya nggak jelas. Kerja bagus dan kerja jelek itu tidak ada bedanya harganya gitu. Nah, dengan adanya perencanaan karir maka kita bisa mendorong setiap orang untuk mengeluarkan kemampuannya pada level di mana dia bisa menjadi yang terbaik. Kemudian future growth, ya. Jadi future growth ini di sini adalah rencana dan tujuan karir itu memotivasi karyawan untuk tumbuh dan berkembang. Karena dengan ada perencanaan karir yang jelas, maka segala sesuatu itu kan bisa diukur. Jadi karyawan bisa mengukur. Kalau misalnya saya sekarang level tingkat kemampuan saya masih level 1 dan 2 dan saya mengendaki manajer, sedangkan manajer itu adalah level 6, berarti harus saya scale up diri saya untuk saya upgrade dari level 2 kemudian meningkat ke level 3, ke level 4 sampai ke level 6. Nah, kalau tidak ada perencanaan karir yang jelas, itu tidak mendorong, karyawan tidak akan melakukan seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah reduce holding. Jadi di sini perencanaan karir itu akan mampu meredus penumpukan karyawan ya. Karena apa? Karena dengan adanya kualifikasi pegawai yang jelas itu kita bisa mendistribusikan karyawan pada posisi dan jabatan yang tepat ya. Sehingga kita bisa meredus penumpukan karyawan pada posisi atau jabatan yang kadang-kadang ya itu tidak relevan dengan kompetensi yang dimiliki oleh karyawan. Jadi kita bisa menempatkan karyawan yang tepat pada posisi jabatan yang tepat. Kemudian selanjutnya adalah satisfy employee needs. Jadi di sini akan di samping tadi kita bisa meredus karyawan tadi supaya dia tidak menumpuk pada posisi jabatan tertentu, tapi ini juga akan bisa membuat tingkat kepuasan daripada karyawan itu meningkat ya. Dan kita tahu ketika karyawan itu memiliki kepuasan kerja yang bagus, maka ini juga akan meningkatkan kinerjanya. Jadi banyak hasil riset yang sudah menunjukkan tentang itu. Kemudian selanjutnya adalah ASIS Affirmative Action Plan. Jadi di sini perencanaan karir itu membantu anggota kelompok yang dilindungi untuk mempersiapkan pekerjaan yang lebih penting. Sehingga persiapan ini bisa memberi kontribusi terhadap terpenuhinya jadwal atau tindakan afirmatif. Jadi dengan ada perencanaan karir yang jelas, maka setiap orang akan selalu memberikan kontribusi yang tepat sesuai dengan kapasitasnya, dan ini otomatis juga akan membantu pemenuhan jadwal
produksi, jadwal marketing, bahkan target-target daripada yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi daripada perencanaan karir? Jadi yang pertama adalah faktor tahapan-tahapan karir. Jadi kalau kita bisa bicara tentang tahapan karir dari seorang karyawan, itu di awal dia pasti akan dihadapkan pada entry stage. Entry stage di sini adalah kita masuk, jadi karyawan yang baru direkrut, ya, dia lolos seleksi, kemudian dia sudah melakukan orientasi, maka di sini adalah tahap di mana kemudian karyawan mulai mempelajari bagaimana manajemen karir di perusahaan ini, ya, kemudian bagaimana jenjang karir dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah mastery stage. Jadi mastery stage ini seorang karyawan sudah memahami, ya, keberadaan dari setiap karir yang ada, keberadaan dari jenjang karir yang ada, dan dia juga akan mengukur sejauh mana kemampuan yang dia miliki, pengalaman yang dia punya, sehingga dia juga sudah mulai merencanakan karir dirinya untuk jabatan-jabatan yang dia inginkan sesuai dengan pengalaman dan keahlian yang dimiliki. Kemudian yang terakhir adalah tahap exit stage, atau di mana karyawan sudah mengalami maturity dan dia sudah mulai mempersiapkan untuk pensiun. Ya, kalau nggak gitu nanti kalau nggak ada jenjang karir yang jelas, nanti karyawan selama dia dekat dengan bos, selama bos senang, ya padahal usianya udah begitu lanjut, ya tetap aja digunakan. Nah ini juga akan menghancurkan kompetensi dari karyawan-karyawan yang sebetulnya dia punya potensi yang lebih, yang bagus. Nah dengan adanya perencanaan karir, setiap orang sadar bahwa saya akan pensiun gitu, maka itu akan membuat perusahaan akan bisa running dengan baik, bisa sustain dengan baik, karena life cycle daripada karyawannya sudah berfungsi dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perencanaan karir adalah jangka karir. Di mana jangka karir ini menurut Megasense ada 5. Jadi yang pertama adalah jangka karir yang terkait dengan fungsional atau teknik. Ini berhubungan dengan fungsi dan teknik-teknik yang dibutuhkan di dalam setiap pekerjaan. Jadi kalau biasanya jenjang fungsional ini tidak terkait dengan posisi jabatan, tapi terkait dengan mungkin rupiah karena ada fungsi dan teknik yang dijalankan. Kemudian jangka karir manajerial. Kalau jangka karir manajerial ini adalah jangka karir yang terkait dengan posisi naik manajemen, mulai dari lower management meningkat menjadi middle management, kemudian meningkat menjadi top management. Kemudian selanjutnya adalah jangka karir otonomi dan kemandirian. Jadi di sini tidak selamanya karyawan itu menghendaki jenjang karir dalam artian manajerial, tapi dia juga berharap bahwa ada aktualisasi diri yang diberikan oleh perusahaan sehingga bisa membangun kemandirian dirinya, dan nanti selanjutnya dia menginginkan dia bisa menjadi mitra daripada perusahaan. Bahkan mantan Menteri BUMN dan mantan pemilik Jawa Post Group, Dahlan Iskan, itu pernah membuat life cycle karyawan. Jadi karyawan itu menurut dia maksimal bisa dioptimumkan berada di dalam perusahaannya itu adalah pada radius 5-10 tahun. 10 tahun itu sudah sangat-sangat maksimal. Setelah itu karyawan itu harus dieksplor otonominya, kemandiriannya, dan dijadikan mitra. Kalau enggak, ya dikeluarkan. Ya. Selanjutnya adalah jangka karir stabilitas. Ya. Jadi dimaksudkan di sini adalah stabilitas karir. Ya. Seseorang itu butuh kepastian. Kalau saya misalnya menduduki jabatan ini kapan? Ya. Dan ketika saya menduduki jabatan ini, selama saya tidak melanggar aturan-aturan perusahaan yang fatal, maka saya bisa menduduki jabatan ini pada periode waktu berapa lama. Jadi ini penting kepastian ini buat seorang karyawan. Kemudian jalur karir. Jadi faktor yang mempengaruhi perencanaan karir selanjutnya adalah jalur karir. Jalur karir di sini adalah jabatan-jabatan yang dapat dan harus diduduki oleh seseorang
sebelum dia menduduki satu jabatan tertentu. Misalkan untuk jadi manajer seseorang itu harus melalui supervisor, ya kan? Kemudian dari supervisor mungkin menjadi kepala bagian, ya. Kepala bagian baru kemudian menduduki manajer. Nah, kemudian pada tahap jalur karir ini ada beberapa metode. Yang pertama adalah vertical system, ya. Ini bukan vertical, ini typo. Vertical system. Jadi vertical system ini adalah merupakan jalur karir di mana seseorang itu harus melalui hierarki tertentu untuk menduduki satu jabatan tertentu. Ya. Contohnya misalkan kalau di hotel ya, seseorang itu bisa menjadi seorang manajer atau seorang GM, itu dia harus pernah menduduki satu jabatan mulai level lower manager, middle manager sampai ke GM. Kemudian brand system, ya. Jadi di sini adalah karyawan meniti karir dari bawah, ya. Jadi ini terkait dengan senioritas juga, ya. Jadi ini ada di beberapa perusahaan memang seseorang itu tidak akan bisa menduduki jabatan tertentu itu langsung ketika dia masuk, tapi dia harus melalui satu proses pada waktu tertentu, kondisi tertentu. Jadi ini terkait dengan senioritas. Ini sama kayak di militer kan ada senioritasnya. Kemudian planet job rotation. Jadi sistem ini merupakan pengalihan seseorang dari satu jabatan sebelum menduduki jabatan tertentu. Jadi contohnya misalkan untuk menduduki jabatan sebuah GM hotel itu seseorang harus pernah duduk sebagai housekeeping. Ya sama di bank juga begitu. Seseorang harus pernah duduk di customer relationship, ya. Jadi dia harus pernah di teller, kemudian di bagian customer relationship, ya. Dan ini untuk menjaga core bisnis daripada perusahaan. Contohnya kalau hotel itu ya terkait dengan pelayanan, supaya seseorang ketika menduduki jabatan manajer atau GM itu dia memahami betul apa yang menjadi core bisnis daripada perusahaan. Kemudian diamond system. Jadi kalau diamond system ini adalah jalur karir yang lebih banyak bersifat menyamping, ya. Jadi dia tidak naik ke atas tapi menyamping. Jadi seseorang berpindah-pindah sampai kemudian jabatan tertentu. Ini juga pernah dilakukan di salah satu bank. Jadi ketika seseorang itu belum sampai pada jabatan manajer, maka dia harus merotasi dirinya pada semua bidang yang ada, supaya nanti ketika dia jadi manajer, maka dia benar-benar bisa menguasai semua bidang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kemudian proses perencanaan karir tenaga kerja. Jadi ketika kita menyusun sebuah perencanaan tenaga kerja, maka tahap pertama kita akan menyusun yang namanya perancangan sistem karir. Jadi perancangan sistem karir di sini berarti kita akan merancang jalur karir. Jalur karir di sini yang dimaksud adalah kita harus membuat bagaimana menghubungkan satu posisi jabatan yang satu dengan jabatan yang lainnya. Di mana jalur karir di suatu perusahaan ini pada dasarnya diterapkan berdasarkan hubungan-hubungan logis antara jabatan-jabatan yang ada. Itu bisa dilihat dari isi tugas-tugas yang dijalankan, kemudian hierarki posisi di dalam struktur organisasi, kemudian jenis tugas struktural atau fungsional. Jadi contoh misalkan Anda tidak akan pernah, kalau di dalam kampus ya, Anda tidak akan bisa menjadi dekan kalau Anda tidak pernah menduduki sebagai posisi program studi atau yang selevel sejenis dengan program studi. Jadi contohnya begitu. Anda tidak akan bisa jadi jabatan tertinggi di atasnya jika tidak ada hubungan hierarki yang ada. Kemudian perancangan program kaderisasi. Jadi di sini dibuat untuk memeriksa dan menyiapkan kandidat karyawan untuk mengisi posisi atau jabatan yang ada dalam perusahaan. Di mana pemeriksaan kesesuaian ini didasarkan atas yang pertama adalah apakah individu atau karyawan itu sesuai untuk dicalonkan dan menduduki suatu posisi atau jabatan tertentu. Kemudian yang kedua adalah kemampuan atau kualifikasi yang dimiliki. Ya,
yang itu merupakan sesuatu yang dibutuhkan sebagai satu persyaratan pada posisi atau jabatan tertentu. Jadi dua hal inilah yang harus dipertimbangkan ketika Anda menyusun sebuah perencanaan karir tenaga kerja. Kemudian, dalam program perencanaan karir tenaga kerja, itu apa saja sih yang harus ada sehingga program perencanaan karir tenaga kerja ini bisa berjalan dengan baik. Yang pertama adalah terkait dengan penilaian individu tentang kemampuan, minat, kebutuhan karir, dan tujuan karir. Jadi nanti kalau Anda duduk di Departemen SDM, maka Anda harus perhatikan ini. Jadi Anda harus punya penilaian daripada kemampuan, minat, kebutuhan, dan tujuan karir tenaga kerja. Nah, ini kan kemarin kita sudah bicara tentang peran dan fungsi sistem informasi tenaga kerja. Salah satunya adalah untuk melihat penilaian kemampuan, minat, kebutuhan karir, dan tujuan karir daripada tenaga kerja yang ada. Kemudian penilaian organisasi terhadap kemampuan dan kesanggupan pegawai. Ini berdasarkan evaluasi secara periodik, khususnya dari atasan langsung yang terkait dengan bidang pekerjaan itu. Kemudian informasi karir, jadi penting ini. Jadi harus disampaikan informasi karir itu. Jadi seseorang itu ketika dia menduduki jabatan, maka yang harus diperhatikan adalah ketika dia mau menduduki jabatan itu, dia harus tahu informasi bagaimana saya supaya bisa menduduki jabatan itu terkait dengan kualifikasi. Dan dia harus mendapatkan informasi kapan. Nah, kalau bicara kapan berarti posisi jabatan karir yang diduduki oleh seseorang itu harus ada periodenya. Makanya kan selalu jabatan itu ada periode waktu. Ya, periode waktunya, dan ini untuk menjaga sustainability manajemen karir dari arus di bawahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah melalui pendidikan karir. Jadi banyak sekali sebetulnya karyawan itu tidak paham atau dia kurang paham terhadap perencanaan karir di perusahaan, maka itu perlu dilakukan edukasi terhadap karyawan. Ya, makanya dari itu ketika misalnya karyawan masuk di masa orientasi ataupun pada saat pelatihan, pengembangan itu disampaikan program-program daripada pendidikan karir kepada karyawan. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan bimbingan dan konseling karir. Ini penting. Kenapa? Karyawan itu kadang-kadang juga dia tidak memahami secara psikologis sebetulnya saya punya talent di mana, kemampuan saya di mana, dan ini Departemen SDM khususnya itu membantu mereka dengan hasil psikotes yang ada, dengan pemantauan yang ada. Maka di sini bisa dijadikan sebagai satu alat untuk melakukan bimbingan dan konseling karir kepada karyawan tenaga kerja supaya mereka bisa mendapatkan karir yang tepat ya dalam menentukan jalur-jalur karirnya. Kemudian itu terkait dengan organisasi lah. Sekarang kalau misalnya kita sebagai pegawai, kita sebagai tenaga kerja, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan di dalam perencanaan karir supaya kita bisa meningkatkan karir kita, mengembangkan potensi kita, dan mendapatkan jenjang karir sampai pada tingkat yang lebih tinggi. Jadi yang pertama adalah mengenali diri sendiri. Ya. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan informasi. Yang ketiga, mengklarifikasi apa yang ada ya, dan apa yang sudah Anda ketahui terkait dengan sasaran dan karir yang akan Anda tuju. Kemudian yang selanjutnya adalah lakukan pengembangan pribadi, pelatihan, dan pendidikan. Kemudian membangun jejaring dengan yang lain, memperoleh pengalaman, temukan mentor atau sponsor untuk membantu Anda. Kemudian putuskan bagaimana Anda mencapai tujuan karir Anda. Kemudian temukan pekerjaan-pekerjaan menantang dan membangun kompetensi, dan selanjutnya adalah menjaga fleksibilitas. Saya alhamdulillah ini pengalaman pribadi saya ketika saya meniti karir baik itu di perusahaan maupun di mana tempat saya bekerja, di perusahaan, di pendidikan, itu alhamdulillah saya selalu berangkat dari bawah sampai top. Ya, jadi saya sampai menduduki di top levelnya. Jadi ketika saya dulu di perusahaan, saya pernah masuk, itu awalnya selalu saya jadi volunteer. Karena saya berprinsip, ketika saya masuk di dalam sebuah perusahaan, maka orang tidak pernah tahu bagaimana kemampuan kita. Dan entry point supaya kita mudah masuk, maka kita selalu menawarkan posisi pada saat itu saya berpikir,
menawarkan volunteer. Nah, kemudian saya membuat sebuah program pengembangan diri dan pengembangan karir saya. Dan alhamdulillah sejak mulai dari saya masuk sampai kemudian saya menduduki jabatan manajer itu rata-rata kisarannya juga 3 sampai 4 tahun. Ya, sama di pendidikan juga begitu. Saya pernah masuk di salah satu kampus itu saya awali juga menjadi seorang karyawan, kemudian menjadi dosen, sampai saya menjadi dekan, itu saya tempuh dalam waktu kurang lebih 3 tahun. Sampai akhirnya top level saya sempat menduduki jabatan sebagai rektor, terakhir rektor. Dan sekarang memang saya memutuskan untuk berkarir sendiri. Jadi itu para mahasiswa sekalian yang bisa saya sampaikan dan saya sharingkan pada topik kali ini tentang perencanaan karir tenaga kerja. Barangkali ada yang mau di-sharingkan, didiskusikan, monggo. Saya persilakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini juga berhubungan dengan tugas pada pertemuan yang ke-10 ya. Pada tugas pertemuan yang ke-10 saya minta para mahasiswa untuk membangun perencanaan karir dirinya. Ya. Baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja. Kalau yang sudah bekerja berarti real di pekerjaannya, kalau yang belum bekerja ya berarti impiannya, cita-citanya. Gimana kalau dia nanti bekerja dari awal masuk sampai kemudian dia menduduki satu jabatan yang tinggi yang diinginkan di dalam posisi yang ada di perusahaan di mana dia bekerja. Silakan kalau ada pertanyaan, monggo. Ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Apa cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Ya, kalau dirasa cukup jelas, yang penting bahwa teman-teman mahasiswa harus tetap belajar ya, karena kita itu harus selalu merasa diri kita itu seperti gelas kosong, karena dengan begitu kita akan selalu terisi, dan itu dengan banyak terisi itu akan membuat kita kaya, ya, memiliki keluasan ilmu, keluasan berpikir, dan kebijaksanaan. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akan absen terlebih dahulu. Silakan.